Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini. Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, akankah ada penahanan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Kamis 18 November 2021, tepat merupakan bulan ketiga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Publik gemes sekaligus penasaran siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, karena hingga waktu 3 bulan, polisi belum mengungkapkan siapa pelakunya. Namun, ada kabar bahwa di Jumat Keramat pada tanggal 19 November akan ada penahanan terhadap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kalau ini terjadi, maka apa yang dikemukakan Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana yang memerintahkan jajarannya untuk segera mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, akan terwujud. Info akan adanya penahanan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, dikemukakan Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Indra Zainal melalui kanal YouTube Indra Zainal Channel yang tayang pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya yang berdurasi cukup panjang, kali ini Indra Zainal hanya berdurasi 3 menit 16 detik. Dalam narasinya, Indra mengemukakan bahwa dirinya mendapatkan informasi akan adanya pemanggilan kembali saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada hari Jumat, tanggal 19 November. Sebenarnya ini benar atau tidak, saya pun hanya mendapat seletingan informasi sumbernya juga betul atau tidak. Kemudian juga saya hanya berbagi informasi saja, tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, ujarnya. Menurutnya, besok hari Jumat akan ada pemanggilan lagi para saksi dan saya juga gak tahu siapa yang akan dipanggil, ujarnya. Sehari menjelang bulan ketiga pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, saling serang antara kubu Yosef dan Yoris belum juga berakhir. Sehari setelah kuasa hukum Yoris menuduh Yosef masuk ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang secara diam-diam dan mengambil full golf pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, giliran kuasa hukum Yosef yang mengklarifikasi atas tuduhan tersebut. Bahkan justru menurut kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, barang yang dibawa dari TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dibawa oleh Yoris. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, ketika diwawancarai tim Desjabar.com di Bandung, Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Klarifikasi yang dikemukakan Rohman Hidayat untuk merespon pernyataan kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan yang mengatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, saat petugas kepolisian mengambil kucing ke dalam TKP, Yosef seperti memaksa masuk ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian terus mencari bukti-bukti guna mengungkap dalang dibalik pembunuhan Subang tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.